yang sudah sukses banget. Oke, halo semua, terlihat ya. Halo, oke, sudah terlihat ya. Oke, selamat datang kepada semua partisipan kita di sini. Ada dari, aku melihat dari digital marketingnya Telering, dari Sajodo Snack, dan ada beberapa teman-teman seller lain ya yang sudah join. Terima kasih sudah ikutan di webinar ini. Sekali lagi, di webinar ini aku akan kasih tahu dulu apa aja agendanya. Jadi yang pertama sebenarnya tujuannya itu kita mau berbagi soal peningkatan jualan lewat konten itu seperti apa, studi kasusnya seperti apa yang sudah ada di China gitu ya. Kita akan kasih tahu mereka tuh udah ngelakuin apa aja. Jadi teman-teman sekarang karena kita melihat ada potensinya, teman-teman bisa mungkin mengikuti strategi ini agar penjualannya makin drastis gitu ya apa peningkatannya. Untuk teman-teman yang ada Q&A, kalau ada pertanyaan seputar kontennya atau mau nanya hal-hal terkait soal strategi penjualan, boleh ditaruh di Q&A box ya, nanti kita akan jawab di akhir webinar. Jadi jangan kemana-mana untuk semuanya. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai aja ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Anggi. Saya di TikTok Shop akan selalu mengajarkan hal-hal terkait peningkatan penjualan gitu. Terus strategi-strategi itu saya di TikTok Shop. Mungkin kalau teman-teman pernah webinar sebelumnya ada yang ketemu saya, nah saya akan terus membagi konten-konten seperti ini bersama teman-teman semua gitu. Jadi kita mulai langsung ya. Oke, sedikit perkenalan. Mungkin yang belum pernah ikut sesi introduction atau pengenalan TikTok Shop belum tahu ya soal ini. Jadi kita akan ulang sedikit untuk teman-teman yang sudah, ya mungkin bisa diingat-ingat lagi gitu. Sebenarnya di TikTok Shop itu apa sih yang bikin beda dan apa peluang di TikTok Shop ya? Dan kenapa sebenarnya ketika teman-teman berjualan di TikTok Shop itu adalah pilihan yang sangat tepat. Oke, jadi TikTok itu sendiri ada di Indonesia sudah agak lama ya. Kalau teman-teman kan ada teman-teman yang di sini kreator juga mulainya, bukan dari seller. Ya, nah teman-teman di sini yang kreator juga pasti tahu TikTok itu awalnya cuman untuk kreator. Jadi kayak bikin konten, video-video lucu, nari-nari, komedi gitu ya. Nah, itu TikTok udah ada dari lama untuk itu. Karena kita melihat pangsa pasar yang besar, makanya kita memutuskan untuk membuat e-commerce-nya juga. Itu. Tapi yang bikin beda adalah e-commerce di TikTok itu tidak seperti kayak e-commerce yang hijau atau yang oranye gitu ya. Karena di sini kita membuat konten untuk meningkatkan penjualan gitu. Dan bisa dilihat di sini di e-commerce sendiri di Indonesia ya, pertumbuhannya itu sangat pesat teman-teman. Dari yang cuma 2 triliun di tahun 2015, di tahun 2020 sampai 32 triliun. Jadi kan wow banget ya. Dan ini adalah kesempatan yang sangat besar sekali gitu. Oke, dan di TikTok sendiri daya belinya itu juga tinggi karena kita sudah menganalisa nih pengguna TikTok itu seperti apa sih ya, dan pengguna TikTok itu sebenarnya dari kriteria ini ya banyak sekali yang punya kemampuan untuk membeli yang tinggi. Artinya kalau teman-teman post barang sebenarnya customer itu ada yang akan beli gitu. Jadi sebenarnya bagus banget ya. Ya kayak misalnya kita lihat 66% tinggal di perkotaan, terus habis itu juga 56% punya kartu kredit. Kan teman-teman juga tahu sendiri yang punya kartu kredit itu nggak sembarang orang, pasti dipilih banget sama bank kayak gitu. Oke, dan ini sekilas aja terkait kategori. Untuk teman-teman yang bingung kategorinya di mana, ini di Trisi ada beberapa kategori yang kita kelompokkan di Trisi ya, termasuk appliance atau peralatan besar, digital, komputer gitu-gitu ya. Kalau untuk makanan minuman ada di sini. Oke. Dan untuk TikTok Shop sendiri kita banyak bekerja sama juga dengan konten creator di milenial dan Gen Z yang tentunya kalau di sini teman-teman seller mau kolaborasi sama konten creator ini akan bantu banget untuk peningkatan peningkatan penjualan. Nanti akan saya kasih tahu lebih lanjutnya.
Oke, ini contohnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Untuk teman-teman TikTok Shop juga, untuk teman-teman seller jangan khawatir kalau di TikTok Shop kita masih tetap kasih logistik yang mudah, ya JNT, dan kita sedang finalisasi dengan JNE. Dan kalau banyak yang nanya juga, terutama teman-teman yang jual makanan dan minuman, kita akan segera juga kerjasama. Ini kita lagi proses untuk finalisasi dengan kurir instan. Jadi untuk teman-teman yang jual makanan yang cepat basi gitu, itu bisa banget terbantu ya. Atau teman-teman yang jual barang-barang dengan nilai tinggi, kan biasa agak serem kalau pakai ekspedisi yang seperti JNE atau JNT, maunya pakai GoSend gitu misalnya atau Grab. Nanti kita akan adakan. Jadi jangan khawatir. Ya, dan kita juga masih mempunyai ini biaya admin 1% itu hanya untuk ini aja kok, untuk payment gateway. Kita nggak ada komisi-komisian di TikTok Shop. Ya, jadi ini cara kita untuk mengembangkan TikTok Shop bareng-bareng dengan seller-seller. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke bagian strategi. Gimana cara memperbaiki strategi? Dan di sini akan banyak seller-seller dari China, ya, dan ada beberapa mungkin video-video yang kita ambil dari seller lokal, dan mungkin ada video dari kalian ya teman-teman yang diambil. Jadi stay tune, tetap kita lihat webinarnya sampai akhir. Oke, seller yang sukses itu seperti apa? Yang kita mau tekankan di sini, seller sukses itu nggak hanya soal produk yang bagus atau murah, tapi harus punya konten yang bagus dan juga pelayanan yang bagus. Di sini konten yang bagus artinya aktif membuat video dan live stream. Terus pelayanan yang bagus maksudnya di comment section gitu ya. Kalau ada yang nanya atau pas lagi live stream, hostnya tuh interaktif. Nah itu pelayanan-pelayanan bagus dari seller, dan 3 kombinasi ini akan menghasilkan seller yang sukses. Dan ketika kita pelajari ya teman-teman, kenapa sih seller-seller di TikTok China itu bisa sukses banget. Jadi sebenarnya mereka itu karena makin sukses, mereka ekspansi ya, mereka melakukan ekspansi untuk timnya. Jadi nggak hanya mereka tuh hostnya itu doang, tapi mereka tuh juga punya MC, ada yang membuat skrip, jadi nggak asal live stream atau nggak asal bikin konten. Dan yang keempat, pemilihan produknya juga bagus gitu. Ya, jadi teman-teman di sini mungkin bisa mempelajari hal ini lebih lanjut gitu ya. Kalau teman-teman sudah merasa, oh ini penjualannya kayaknya kita mau lebih gas lagi, kita mau penjualannya lebih bagus, mungkin teman-teman juga harus investasi untuk mengembangkan timnya teman-teman gitu. Jadi ada host, ada MC, ada yang membuat skrip. Intinya yang mengatur konten itu lebih bagus gitu. Oke, strategi yang kedua adalah keberagaman produk. Maksudnya apa? Mungkin di sini teman-teman banyak yang punya produk pilihannya tuh banyak ya SKU-nya. Tapi mungkin ada yang SKU-nya masih sedikit. Nah, kita menyarankan teman-teman untuk mengembangkan produk-produknya agar lebih banyak lagi. Coba cari produk-produk yang lain sehingga ketika live stream waktunya 2-3 jam, produknya yang ditawarkan juga banyak gitu. Ya, contohnya seperti apa produk live streamnya? Nah, kalau di TikTok China, seller yang kita analisa ini, mereka ada beberapa jenis nih, teman-teman ya. Ada jenis-jenis produknya. Seperti apa? Misalnya kayak penarik GMV gitu. Yang kedua, ada penarik profit. Yang ketiga, untuk traffic. Maksudnya untuk traffic adalah produk yang emang favorit, pasti selalu laku. Ya, produknya mungkin emang udah terkenal banget. Nah, itu boleh ditaruh. Taruh juga produk-produk baru, taruh juga produk flash sale, taruh juga produk yang di live stream itu adalah harga termurahnya gitu. Atau yang terakhir bisa bikin bundling. Misalnya teman-teman jual produk ada berapa macam, terus dibundle. Produk A, produk B harganya lebih murah gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis produk yang teman-teman bisa tawarkan ketika live stream. Dan strategi ini laku banget ya di China, dan makanya kita mau berbagi gitu. Mungkin teman-teman bisa adopsi cara ini. Oke, selanjutnya strategi konten ya. Untuk strategi konten, teman-teman harus tahu dulu nih tujuan live streamnya tuh apa. Apakah tujuan live streamnya itu untuk mendapatkan pengguna baru, atau untuk meningkatkan konversi, atau untuk penjualan. Lalu yang kedua, waktu live streamnya itu
atur waktu live streamnya sesuai dengan posisi produk. Maksudnya mungkin kalau misalnya produk-produk yang laku banget ya, yang laku banget, itu teman-teman jangan taruh produknya di awal-awal, tapi teman-teman taruh di akhir. Jadi itu kayak puncak-puncaknya gitu. Ya, itu contoh strateginya. Jadi kita atur juga waktu live stream. Terus yang ketiga, tema live streamnya kan kalau kita buka for your page atau FYP itu tiba-tiba bisa nongol live stream ya, dan bisa aja misalnya nih saya nggak follow Sajodo Snack gitu karena kita algoritmanya TikTok tahu kalau saya itu tuh suka beli barang-barang yang snack pedas gitu. Nah, di live stream itu bikin kata-katanya yang menarik, judulnya gitu. Jadi pas orang baca bisa langsung, oh ini kayaknya menarik gitu. Jadi bisa diklik sama mereka. Terus yang selanjutnya, rancang live stream, pastikan hostnya itu mengerti ritme live streamnya, produknya yang dijual apa, dan dia pandai juga berinteraksi dengan customer. Dan yang selanjutnya, product selling point ini adalah bagian paling penting. Ya, harus kasih tahu harga, FAQ. Maksudnya apa FAQ? Frequently asked question. Customer kalau nanya seller, itu biasanya nanya pertanyaan apa sih seputar produknya, itu mungkin bisa dikasih tahu juga pas lagi live stream gitu. Kasih tahu juga fungsi produk, nilai keunikan produknya apa ya, dan guidance wording, artinya ada tanya jawab dengan customer menggunakan kata-kata marketing yang membuat customer tertarik gitu. Misalkan teman-teman pakai kata-kata yang menarik seperti apa. Teman-teman bisa bilang jangan kemana-mana karena kita akan ada giveaway spesial gitu. Jadi membuat customer stay di dalam live stream. Ya, butuh kata-kata seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut seperti apa ya contoh kata-katanya. Oke. Nah, contoh kata-katanya untuk live stream atau untuk host dan MC-nya seperti apa? Nah, yang kita perhatikan juga mereka itu biasanya ya seller-seller di China dan banyak seller sukses kita di TikTok Shop. Mereka kalau live stream, mereka akan langsung sambut. Misalnya ketahuan nih, oh Anggi join live streamnya. Selamat datang Kak Anggi. Oh namanya menarik banget ya Anggi gitu. Katanya sih Anggi itu artinya orang yang baik gitu-gitu ya misalnya gitu. Jadi kita bisa sambut, oke selamat datang kakak ini, selamat datang kak siapa gitu. Dan kita kasih propaganda ya, kita nyebutnya propaganda kalau di TikTok China. Propaganda tuh maksudnya kita kasih tahu kenapa live stream ini harus ditongkrong, harus di nonton sampai habis gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi kita kasih tahu, oke teman-teman live streamnya itu berlangsung 2 jam ya, dan teman-teman harus stay karena kita selalu ada giveaway teman-teman setiap 30 menit. Jadi nggak boleh kemana-mana ya, tongkrongin live streamnya sampai selesai. Dan kita ada special promo untuk teman-teman. Jadi jangan kemana-mana. Misalnya seperti itu. Jadi kita itu yang disebut propaganda yang membuat customer itu stay di dalam live streamnya. Terus kata-kata untuk berjualan apa yang biasa dipakai? Kita kasih tahu modelnya, kita kasih tahu, kita demonstrasi penggunaan produknya langsung. Ya, kata-katanya juga harus bisa dipercaya gitu, terdengar profesional, dan kita selalu mengingatkan customer untuk bayar. Ya, selalu mengingatkan customer untuk bayar. Jadi jangan cuma kayak ayo teman-teman beli ya, jangan kayak gitu. Tapi selalu bilang, oh teman-teman bayar sekarang. Karena kalau teman-teman nggak bayar sekarang, nanti harganya udah berubah habis live stream gitu. Ya, itu untuk hostnya. Kalau MC apa? MC itu kan kayak MC itu ibaratnya kayak pendukung host gitu, biar nggak hostnya tuh nggak ngomong doang sendirian. Jadi ada MC-nya. Nah, MC ini biasanya akan kasih pertanyaan-pertanyaan untuk host, misalnya seputar produk. Misalnya nih ya, aku ada aqua botol gitu. Sebagai MC akan nanya, Kak, kenapa emang kenapa air botol ini apa bedanya sama yang ada di pasaran? Nah, hostnya nanti bisa jawab, beda dong Kak, karena ini mengandung pH pH 8, nggak kayak produk di pasaran, misalnya kayak gitu. Jadi ada komen-komen yang interaktif antara MC dan host. Dan MC itu tugasnya juga untuk mengontrol ritme saat live stream. Dia yang bantu ngeliatin kayak produk-produk itu yang laku yang mana. Terus dia yang akan ngabarin si host, ini produknya ada yang belum laku, tolong dong di-up lagi gitu, di promo lagi. Ya, inilah kenapa harus dibedain host sama MC gitu. Jadi masih nyambung ya teman-teman ke poin yang awal-awal saya kasih tahu. Kalau teman-teman mau mengembangkan bisnisnya dan live streamnya lebih laku,
kontennya lebih bagus, mungkin bisa mengembangkan tim. Dan ini pentingnya MC dan host gitu. Lanjut. Oke, kita lanjut aja. Oke, ke showcase. Ya, ini untuk kategori 3C dulu. Jadi untuk teman-teman yang kategori 3C atau elektronik, boleh lihat di sini. Nah, ini kita langsung dari China nih ya, tulisannya aja tulisan Mandarin semua. Jadi ini dari Nvidia. Nvidia itu adalah brand besar di seluruh dunia, dan di China itu mereka promosi lewat TikTok Shop China. Apa yang membuat mereka itu sukses di China? Yang pertama, mereka selalu melakukan persiapan pre-hit. Semua channelnya mereka tuh mereka post video. Itu mereka post video di Instagram, di mereka kan ada sosial media sendiri ya, kayak kayak misalnya Instagram, terus habis itu WeChat, ya mereka kan pakai WeChat gitu. Jadi mereka taruh di sana, ya, dan mereka tuh membuat pelanggan-pelanggan jadi udah ngumpul dulu, udah inget-inget live streamnya tuh tanggal berapa, jam berapa, isinya apa gitu. Terus yang kedua, mereka tuh suka bikin TikTok challenge. Jadi bikin TikTok challenge apa aja, ya misalkan kayak TikTok challenge ada hashtagnya sendiri gitu. Ini membuat orang-orang jadi ikutan dan videonya jadi rame, trafficnya jadi rame gitu. Dan yang ketiga, mereka mengundang kreator untuk live streamnya mereka. Jadi untuk event-event besar, mereka undang kreator. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih awal merintis, atau teman-teman merasa bahwa ini kayaknya saya belum sanggup deh kayak kreator-kreator yang gede gitu untuk undang ke live stream. Sebenarnya banyak banget teman-teman pilihan kreator. Ada kreator-kreator yang di tingkat middle, menengah, atau yang tingkat biasa aja gitu ya. Jadi banyak banget pilihannya. Teman-teman bisa lihat di pusat afiliasi di Seller Center gitu. Atau kalaupun teman-teman masih ngerasa kayaknya nanti dulu deh Kak, nggak masalah. Karena kita di sini mau kasih tahu aja studi kasus kita, dan teman-teman bisa keep strategi ini. Jadi kalau teman-teman nanti udah makin tumbuh gede lagi seller atau tokonya, bisa pakai strategi ini ya teman-teman untuk nge-hire kreator pas lagi live stream hari-hari yang besar, seperti mungkin 99 gitu kan, Natal, 12 itu boleh gitu. Lanjut. Oke, yang selanjutnya studi kasus dari toko namanya Black Coat ya di China. Ini kelihatan ya semua tulisan Mandarin semua. Ini studi kasus si Black Coat. Nah, Black Coat ini mereka udah lancar banget live stream sama kontennya. Ya, makin besar tentunya mereka buat semuanya nggak langsung gede gitu ya. Mereka pelan-pelan. Tapi ketika mereka udah mulai sukses, mereka sadar ini kontennya harus bagus. Makanya untuk tim konten mereka tuh ada khusus. Jadi ada tim front end pas lagi live streaming hostnya, sama yang operasional. Dan seminggu itu mereka bisa bikin 70 sampai 80 video untuk menarik live stream. Ya, teman-teman kebayang seperti apa tim kontennya berkreasi, dan gaya short video mereka ini semuanya unik-unik. Jadi tuh mereka ngundang kreator yang berbeda-beda. Jadi ciri khasnya beda-beda, karakteristiknya beda-beda, dan semuanya itu mengenalkan selling point atau keunikan produknya apa, kasih gimmick, terus interaksi dengan fans. Jadi meningkatkan engagement juga ya dengan fans atau followers gitu. Itu di kasusnya Blackwood gitu. Kita melihat TikTok itu nanti ke depannya akan seperti TikTok China, di mana orang-orang mulai membiasakan diri dengan social commerce atau berbelanja dengan platform konten gitu. Makanya kita mau berbagi di sini biar teman-teman bisa menyiapkan juga dan makin rajin juga nih bikin kontennya gitu. Sip. Oke, struktur tim live stream yang matang itu seperti apa? Kalau di front end itu kan tadi kita udah bahas ya, host, MC, asistennya, terus posisi konten atau produk, ada yang bikin script, ada yang bikin list produk. Nah, yang bagian operation atau position gitu, operation position, sorry. Ini bagian operation position alias bagian operasional. Mereka itu tugasnya adalah memberikan ini ya, kayak mereka memberikan stiker-stiker di belakang, latar belakang nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada tulisan JDIT X PNG ya, atau brand super sale gitu. Nah, si brand super sale ini itu adalah stiker. Jadi stikernya itu diurus sama orang operasional gitu.
Jadi bisa juga teman-teman punya studio offline sendiri untuk bisa operasional live stream dengan lebih baik gitu. Dan ini ada juga kan ditulis stickers untuk live dengan OBS. OBS itu adalah aplikasi atau software untuk teman-teman nempelin stiker kayak gini nih. Jadi misalnya misalnya saya jualan misalnya kayak snack renyah gitu ya, snack renyah punya Anggi gitu. Ntar bisa ada stiker di belakang snack renyah punya Anggi gitu. Itu dari OBS ya, itu adalah sebuah software. Mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu juga soal OBS ini. Jadi kalau live stream lebih bagus latar belakangnya gitu. Dan yang terakhir di tim live stream ini mereka juga punya stok produk yang bagus, ada warehouse-nya dan ada customer service-nya untuk memastikan customer itu tuh dijawab pertanyaannya gitu. Jadi ini adalah struktur tim live stream yang udah matang banget ya teman-teman yang kita perhatikan dari seller-seller di China. Oke, itu tadi untuk yang 3C. Sekarang kita mau ke yang food and beverage. Ini kita belajar dari store namanya B Store sama Gain Store. Oke, di B Store itu mereka punya pertumbuhan yang berkelanjutan. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka punya pertumbuhan itu tuh selalu konsisten ya, nggak tiba-tiba naik sendiri terus turun, nggak, mereka setiap bulan konsisten si B-Store ini sampai mereka di ini ya, mereka udah punya akun centang biru, saking bagusnya bikin konten banyak, terus hasilnya juga sukses, sudah terverifikasi nih udah centang biru. Terus yang kedua, mereka karena udah sukses, ya ini juga untuk mungkin yang hari ini hadir teman-teman seller dan ada juga yang dari kreator ya. Mungkin ada yang sudah punya akun centang biru gitu dan ingin gimana caranya untuk bikin followers makin banyak, untuk membuat pasarnya tuh makin gede. Nah, yang dilakukan sama B-Store itu adalah mereka udah sukses bikin akun B-Store official, mereka bikin akun berbeda gitu. Jadi mereka bisa banyak banget followersnya. Jadi kayak ibaratnya sumber duitnya tuh dari macam-macam akun gitu. Jadi mereka bikin akun beda. Kalau contoh di Indonesianya itu kita ada namanya JDID, ya teman-teman tahu ya, JDID Marketplace. Mereka tuh juga buka toko di kita, di TikTok Shop. Dan JDID ini punya JDID official untuk jualan. JDID juga punya JDID lifestyle. Jadi dipisahin sama dia, yang lifestyle untuk jualan hal yang lain, jadi official untuk jualan hal yang lain. Jadi dikumpulin followersnya, live streamnya juga bisa makin banyak, kontennya makin banyak gitu. Terus selanjutnya, setiap akun toko itu dalam satu brand yang sama punya karakteristik yang beda. Ya, jadi si B-Store ini ada B-Store yang jualan makanan, karakteristiknya akan beda sama B-Store yang jualan baju atau fashion gitu. Jadi membuat orang tuh jadinya nggak bosen ya. Dan yang terakhir ini sesuatu yang juga sudah dilakukan kalau di China ini selalu ada ya teman-teman. Jadi membuat komunitas Facebook atau WhatsApp untuk pelanggan setia di store. Itu yang mereka lakukan. Kalau di sini JDID itu juga punya ya WhatsApp khusus untuk pelanggan-pelanggan setianya JDID gitu. Ada juga Facebook atau community-nya gitu. Jadi kalau teman-teman mempunyai visi saya mau bikin toko saya tuh makin maju. Terus kalau memang atau mungkin teman-teman memang tokonya udah besar sekali sekarang, mungkin bisa banget ya mengaplikasikan strategi ini juga gitu. Saya lanjut lagi. Oke, untuk kampanyenya atau untuk campaign itu apa aja yang harus diperhatikan? Jadi yang pertama produk ya. Jadi produknya itu usahakan selalu membuat produk baru. Kalau teman-teman merasa kok ini penjualan saya bagus, tapi segitu-segitu aja gitu. Mungkin produknya harus ditambah teman-teman. Ya, jadi produknya itu harus di-custom lagi. Mungkin bisa cari supplier yang berbeda-beda gitu. Ini yang dilakukan sama seller-seller sukses di China. Mereka udah laku, ada produk yang laku, misalnya produk ini ya, air mineral. Oke, air mineral udah laku, saya nggak boleh jualan air mineral lagi. Apa nih yang laku? Dia jualan air teh botolan misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh selalu cari hal-hal baru. Terus yang kedua, followernya targetin follower yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada beberapa ini ya, ada beberapa stage atau ada beberapa fase gitu. Stage yang pertama, karakteristik tokonya itu teman-teman cari dulu. Teman-teman mau promosikan tokonya itu dengan karakteristik seperti apa, ya. Karakteristik ini maksudnya seperti apa? Mungkin dari segi komedinya gitu ya, atau mungkin karakteristiknya ini suka
suka misalnya kayak mereview karakteristik ya. Terus stage yang kedua apa? Lakukan live stream secara reguler. Ya, jaga followers kamu. Awal-awal live stream itu memang banyak yang kesusahan. Kok kayaknya penontonnya dikit gitu. Tapi lama-lama kalau teman-teman rajin bikin live stream dan menjaga karakteristik atau ciri khas toko, itu pasti followers akan mau stay. Ya, dan tadi kan saya udah bagi nih ya teman-teman apa aja nih strateginya untuk bikin live streamnya tuh makin menarik. Itu bisa banget juga diaplikasikan sehingga live streamnya tuh jadi lebih keren, jadi lebih engaging atau lebih interaktif gitu. Selanjutnya, ini kita ambil contoh sukses 99-nya B-Store. Jadi kan kemarin 99 tuh tanggal 9 September. B-Store ini lakunya laku keras banget ya. Ini yang saya kasih tahu nih, yang saya arahkan kursornya. Ya ada cowok sama cewek lagi ngobrol, terus yang cowok megang snack. Nah ini nih dari B-Store teman-teman. Yang di sebelahnya ini contoh lokal ya. Contoh seller kita sendiri, seller lokal yang memakai artis, pada tahu lah ya di Sela gitu. Jadi mereka undang artis. Nah, apa poin-poin pentingnya dari foto-foto ini berdua? Jadi yang pertama, produksi topik. Jadi topik itu kita nggak cuma asal ya udah live stream hari ini live stream aja jualan, enggak. Tapi terutama untuk event besar ya, mereka benar-benar bikin topik yang menarik. Pakai kreator, terus kombinasikan kreatornya dengan artis. Jadi sambil menunjukkan produk untuk promosi dan harganya itu super rendah. Kayak di sini B-Store. B-Store tuh lagi ngepromosiin, kelihatan ya teman-teman itu ada kayak merah-merah snack gitu. Itu adalah makanan yang dijual B-Store. Jadi sambil mereka ngobrol, sambil mereka makan tuh, terus diingetin terus, ini harganya murah loh, gitu. Terus yang kedua, online dan offline saling membantu. Maksudnya adalah kalau teman-teman emang ada toko offline atau teman-teman tuh punya Instagram, mungkin punya komunitas Facebook gitu, atau teman-teman tuh punya pelanggan-pelanggan setia di WhatsApp. Jadi teman-teman bisa broadcast WhatsApp atau update WhatsApp status. Itu bisa banget ya teman-teman jadi mengerahkan semua sumber traffic untuk promosiin event yang besar ini gitu. Nah, si B-Store ini dia banyak toko offline-nya. Jadi dia tuh tarik customer dengan toko offline yang ini. Kalau di Indonesia, contohnya itu Miniso. Teman-teman tahu ya, Miniso yang jualan barang-barang boneka-boneka lucu, gantungan kunci segala macam. Nah, Miniso kan banyak cabangnya. Miniso itu biasanya akan kasih tahu di cabang offline-nya, kita bakal ada live stream di TikTok Shop, jangan lupa datang gitu. Dan beneran rame banget. Ya, jadi ini strategi yang bagus banget. Tapi kalau teman-teman di sini bukan pemilik toko offline yang banyak, tapi teman-teman punya kenalan yang tadi kayak saya udah bilang ya di WhatsApp, terus habis itu di Instagram. Nah, ini harus bisa dipakai sih sebenarnya untuk mempromosikan gitu. Yang ketiga, produknya eksklusif dan bikin produk musiman. Jadi misal apa nih? Misalkan nanti ada Natal, teman-teman mau bikin bundle Natal, ya hadiah Natal, ya. Kalau mungkin hadiah Natal kue kering mungkin bosen gitu. Terus teman-teman di sini ada yang jual snack-snack yang lain, bisa banget gitu. Atau misalnya teman-teman jual barang-barang 3C ya, barang elektronik. Bisa banget juga dibikin lucu, jadi kayak untuk hadiah Natal. Apapun bisa dijadikan produk musiman atau bundling musiman gitu. Dan bisa juga strateginya adalah dikombinasikan dengan hadiah. Kalau misalnya hi customer, kalau misalnya kalian membeli produk ini khusus Natal, nanti akan ada hadiah spesial loh kayak gitu-gitu. Nah, yang strategi ini ya, produk eksklusif dan musiman, itu juga merupakan strategi yang oke banget gitu. Di China ini laku banget, dan di Indonesia terus terang belum ada yang banyak mengaplikasikan karena banyak yang nggak tahu. Jadi bisa banget juga teman-teman bikin kayak gini ya, coba dicoba untuk musiman-musiman lainnya gitu. Oke, cara melakukan live stream sendiri menurut Gain Store ya. Jadi si Gain Store ini ada beberapa nih fase yang mereka lalui. Mereka ini adalah seller kecil ya. Jadi mereka tuh seller yang nggak ada offline store-nya, nggak ada nama, tapi mereka melejit banget tuh di China. Mereka jualan beras teman-teman. Ya, beras kan apa ya? Ibaratnya komoditas yang laku di mana-mana, di supermarket juga banyak. Tapi kenapa si grain store ini tuh bisa laku banget di China? Jadi ada beberapa fase yang kita pelajari. Fase yang pertama adalah
fase pembiasaan live stream. Oke. Nah, di fase pembiasaan live stream ini, dia memperkenalkan, ini ada toko namanya Game Store. Kita akan live stream terus, nonton ya, gitu. Awal-awal, dikit penontonnya. Tapi di fase ini, si Game Store melakukan setup room, atau dia tuh atur roomnya tuh khusus, ya. Roomnya itu dia bikin selalu permanen untuk dia live stream. Terus abis itu juga MC-nya pinter banget ngomong, sampai ini ya dia megang mic gitu, dia pakai mic biar suaranya tuh lantang, terus biar suaranya clear atau biar suaranya jelas gitu. Dan MC-nya selalu menyiapkan poin-poin yang mereka pakai untuk live stream. Oke. Terus fase kedua, pas orang-orang udah tahu, oh ada toko namanya Game Store, followersnya yang nonton live streamnya udah mulai ada nih, konsisten jumlahnya, walaupun mungkin masih belum banyak ya. Mereka nambahin produk-produknya makin banyak ya. Mereka coba ekspor apa aja yang mereka tawarkan. Ada produk penarik trafik, artinya apa? Produknya dijual harganya murah banget. Mereka itu jualan beras ada yang 1 kilo, 20 kilo, tapi mereka tuh bikin ya udah kita bisa beli produknya itu kayak size-nya trial ya, sampel aja 500 gram gitu. Harganya murah, tapi laku, dan orang kan jadinya mungkin aduh ngapain gue beli banyak-banyak, ya udah deh gue coba beli dikit gitu ya. Jadi customer tuh jadi pengen beli gitu, karena ya udah kalaupun nggak cocok juga nggak rugi gitu. Ini salah satunya. Yang kedua, si Game Store ini kasih penawaran eksklusif, misalkan harga flash sale kalau bundling 5 produk sekaligus, kan lebih murah tuh, kelihatannya bagi customer murah, tapi sebenarnya untung, karena customer tuh wah kayaknya ini murah, beli gitu, tapi sebenarnya jadinya cepat ngabisin stok. Yang ketiga, ada bundling, misalkan buy one get one free, agar bisa mengejar target penjualan. Jadi target penjualannya cepat tercapai, karena orang-orang tuh ngerasa wah untung nih saya beli buy one get one free gitu. Jadi ini fase-fase eksplorasi ya. Fase ketiga, pas mereka tuh udah sukses banget, apa sih yang mereka lakukan? Ini pas periode pertumbuhan jualannya meningkat secara stabil ya. Mereka tuh datang ke pabrik suppliernya mereka. Mereka taruh barangnya berjejer, terus kayak ada latar belakang di pabrik. Jadi dikasih tahu nih, ini produk-produk berasnya yang berkualitas ya, supplier kita bagus gitu. Langsung dari pabrik gitu-gitu. Jadi fase ketiga itu tuh udah fase membuktikan kalau produknya tuh selalu bagus. Terus cari setting-setting live stream yang berbeda gitu. Itu untuk fase ketiga. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, yang aku juga mau highlight di sini adalah lihat deh teman-teman, dia tuh selalu nge-showcase atau menampilkan produk yang mereka tuh, lihat gak? Si ini cowok yang lagi promosiin produk, di belakangnya kalau teman-teman perhatiin ada beras kayak numpuk gitu banyak banget ya. Terus berasnya itu selalu juga ditaruh di paling depan gitu, atau barang-barang lainnya yang ditaruh paling depan gitu. Jadi itu juga strategi ya untuk membuat orang langsung tertarik. Jadi benar-benar menjajakan barang jualan gitu. Oke, itu kisah sukses dari si Grand Store. Oke, selanjutnya untuk B-Store, ini kalau teman-teman sekarang bergerak di satu industri atau satu kategori produk, mungkin teman-teman kalau sudah mulai makin maju dan teman-teman udah ngerasa oke, saya jualan F&B dan saya ngerasa F&B ini udah stabil. Terus teman-teman mau cari industri lain atau cari kategori lain, boleh banget. Inilah yang dilakukan oleh si B-Store. Jadi dia tuh mulai ekspansi. Jadi si B-Store ini lama-lama jualan semua produk. Ya, dia nyari supplier tapi jadinya bagus gitu. Apa sih yang mereka lakuin? Jadi mereka tuh hire kreator yang top untuk menolong seller dalam meningkatkan GMV. Lalu dia juga hire beberapa kreator yang tingkat menengah atau rendah. Jadi itu kalau teman-teman belum tahu ya, di Indonesia juga ada by the way, kreator itu teman-teman bisa kerjasama dan teman-teman bisa kasih tahu masa kerjasamanya berapa. Misalnya saya mau kreator sama Anggi. Anggi itu kreator, saya mau bayar dia untuk live stream atau bikin konten video saya kayak 3 kali seminggu. Nah, itu ntar kita bisa negosiasi sama kreator-kreator. Jadi, teman-teman bisa banget cari kreator untuk membantu, ya. Dan ada insentif bulanan juga. Itu yang bisa lakukan. Jadi, misalnya nih, ini ibaratnya ya, saya menjadi kreatornya di store.
saya juga dikasih insentif. Jadi ntar saya pas lagi jualan di live stream makin rajin, bikin konten juga makin rajin gitu loh. Jadi itu caranya Bistore untuk meningkatkan penjualan sampai heboh gitu. Dan yang terakhir, kreator konten yang jumlah followersnya banyak itu juga ngebantu banget si Bistore ini untuk meningkatkan followers akunnya Bistore. Ya jadi si kreatornya ini disuruh untuk kasih tahu kayak jangan lupa ya follow Bistore gitu. Oke, jadi ini cara Bistore untuk membuat pertumbuhannya itu nggak cuman sekali bagus aja. Ya, kita kan nggak mau jualan cuma sekali bagus, tapi kita mau stabil. Nah, Bistore melakukan hal-hal ini gitu. Oke, ini juga aku mau share, mungkin yang pernah datang ke webinar soal content creation udah pernah tahu sebelumnya, tapi ada juga yang belum. Ya, jadi saya akan ngulang lagi beberapa tips and trick untuk membuat e-commerce short video untuk semuanya. Oke, jadi yang paling pertama, pastikan dalam 5 detik pertama, ya itu teman-teman sudah menarik perhatian customer. Ada nih teman-teman seller yang gede banget di TikTok Shop, dipegang sama account manager kita, dia rajin bikin konten, rajin live stream, tapi kenapa jelek penjualannya? Ternyata video mereka 5 detik pertamanya tidak menarik. Nggak ada yang membuat customer tuh penasaran. Jadi caranya gimana sih untuk bikin video yang menarik? Biasanya tuh banyak banget caranya ya. Ada yang pakai ekspresi muka, ada yang pakai subtitle atau judul video. Jadi cover videonya dibikin bagus. Ada juga yang pakai musik-musik viral. Ada juga yang misalnya pakai mengundang kreator, kolaborasi dengan kreator. Nah, itu banyak caranya. Tapi 5 detik pertama itu paling penting. Kalau nggak menarik, pasti langsung ditutup atau langsung di-scroll sama pengguna TikTok. Oke, jadi ini yang kadang orang suka lupa gitu dan membuat videonya nggak laku. Terus kalau sudah ngerti, oke, videonya harus bagus, 5 detik pertama menarik, pastikan videonya itu teman-teman bikin sesering mungkin. Kita rekomendasikan paling tidak itu 3 video per minggu dan 1 atau 2 video untuk jualan. Jadi videonya tuh nggak melulu soal jualan, tapi bisa juga teman-teman kayak apa, misalnya kayak main game ya, misalnya teman-teman itu punya tim banyak adminnya gitu kan, boleh main game biar lucu-lucuan, atau kayak misalnya tips and trick gitu ya, misalnya teman-teman jualan HP, tips and trick biar HP itu awet baterainya. Jadi banyak banget hal yang bisa teman-teman bikin ya, tapi boleh videonya itu nggak semuanya soal jualan, digabung. Yang ketiga, ikuti tren sebelum kamu mengaplikasikannya. Discovery atau homepage atau for your page teman-teman kan suka lewat tuh video-video yang like-nya bisa sampai 1 juta, yang lihat tuh sampai banyak. Nah, itu tuh video-video viral. Atau lagu yang teman-teman tuh kalau denger, kok lagunya muncul terus. Nah, itu berarti lagu viral gitu kan. Teman-teman bisa pelajari dan bisa bikin gitu. Dan jangan lupa videonya itu pastikan vertikal. Karena kalau teman-teman bikin videonya itu horizontal begini ya, jadinya kecil. Di layar tuh kelihatannya kecil. Nggak penuh. Itu kurang menarik buat customer. Jadi pastikan bikin selalu vertikal. Yang kedua, coba teman-teman bikin script video. Seperti yang tadi saya sudah singgung ya. Bikin video, bikin live stream itu sama aja. Kita butuh script, kita butuh panduan. Jangan cuma bikin asal. Karena kalau bikin asal, nanti teman-teman akan retake terus videonya dan lama-lama capek juga kan. Kalau kita bikin script video, bisa banyak banget nih caranya. Bisa misalnya video unboxing, video instrumen produk atau fitur produk, atau misalnya video before after. Contoh, teman-teman jual produk-produk misalnya kayak produk kecantikan gitu kan, ada before after, itu juga bagus gitu. Jadi scriptnya bisa dibuat sedemikian rupa. Jangan lupa masukkan selling point ke draft Anda. Ya, ini untuk e-commerce short video ya. Selling point-nya apa? Misalkan teman-teman jualan snack. Selling point-nya adalah snacknya itu gurih. Terus yang kedua, snacknya itu tuh pedes banget. Yang ketiga, snacknya itu tuh murah banget. Ya, yang orang-orang suka pakai misalnya kayak gini ya. Beli snack tapi seharga pulpen kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan murah banget gitu. Ya, kayak atau kayak misalnya teman-teman bisa pakai kata-kata, wah, harga iPhone ini diskon loh jadi berapa gitu. Ya, itu juga banyak banget hal-hal yang bisa dipakai gitu untuk menonjolkan selling point. Tapi udah harus ditulis dulu nih di draft. Jangan sampai kelupaan. Jadi jangan bikin e-commerce short video
tapi nggak ada selling point-nya, itu nggak akan ada yang beli karena nggak menarik. Selanjutnya, rekam video. Nah, inilah pentingnya skrip. Jadi nanti kita tinggal mengikuti isi skripnya apa, gitu. Yang terakhir, coba dicek dulu videonya, udah bagus belum? Kameranya bagus nggak? Ada goyangan nggak? 5 detik pertamanya udah cukup menarik atau belum? Dan pastikan juga produk-produknya bagus, relevan terhadap seller, terhadap karakteristik toko ya, dan juga customer. Gitu. Oke, di sini mungkin ada punyanya teman-teman seller yang datang, tapi kita mau kasih tahu bahwa ini memang video yang sukses ya. Kita kasih contoh ini dari seller-seller lokal yang udah keren banget, penjualannya kita lihat meningkat drastis, dan sebenarnya seller-seller kita di China juga melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah showcase strategi yang bagus banget ya. Ini untuk teman-teman seller F&B, kita bisa lihat nih yang dari video pertama ya. Tapi sebelum aku masak, temenin aku buat cetak resi orderan kalian dulu, karena ini memakan waktu 1 jam buat cetak resi kalian dalam 1 hari juga. Nah guys, hari ini cuacanya di Tasikmalaya itu hujan angin terus, jadi kalau siang-siang tuh udah mendung, dan bener dong pas aku lihat ke atas juga cuacanya udah mau mendung-mendung gitu. Enaknya kalau mendung-mendung gini makan seblak, terus aku langsung buka freezer dan langsung aku comot aja nih seblak 1 piece doang, takut kehabisan juga. Langsung kita bawa ke lantai 2 buat kita masak. Tapi sebelum masak, aku juga lagi cek para pegawai di sini yang lagi ngemas keripik kaca dan orderan kalian. Oke, cus lanjut aja kita masak seblak. Nah, ini isian seblak Sajodo Snack itu ada cilok, bumbu sambal pedas, bumbu tabur, dan ada bumbu racikan Sajodo Snack. Dan juga ada bermacam-macam kerupuk seblak tentunya. Oke, ini juga kayaknya ada owner dari Sajodo Snack. Halo kakak, ini videonya keren banget. Dan ini adalah video sukses gitu. Teman-teman F&B yang lain mungkin bisa juga ikutin strategi ini ya. Jadi videonya sangat laku. Isinya menariknya apa? Jawab pertanyaan. Jadi kan orang tuh ngeliat video, cover videonya udah ada tulisan gitu. Komen apa? Ini dia ngejawab komen kan gitu. Ada tulisan. Jadi dari cover orang tuh udah tertarik dan akhirnya mau nonton videonya gitu. Ini cara dia memasak dan cara milih bahan. Oke, video yang kedua. Sebagai orang Tasik, aku bangga. Widih, mantep banget. Yuk guys, ikut kita pembuatan seblak Sajodo Snack. Tapi sebelum itu, aku mau ngeprint orderan kalian dulu. Hari ini yang masuk ada 500 orderan guys. Baik itu orderan di TikTok Shop atau di toko Oren. Nah guys, aku sama doi yang paling ganteng sedunia. Kedua setelah papa aku, Tapia. Pagi ini jam 7, kita pergi ke kebun Sajodo Snack buat metikin cabai dombanya yang bakal kita olah menjadi sambal. Kita dapat sekitar 10 kiloan gitu. Terus kita pilihin dulu nih cabai yang terbaik untuk para pecinta Sajodo Snack, biar gak sakit perut kalian kalau makan seblak. Gak lupa kita juga buat bumbu rempah-rempahnya, dan kita cuci dulu ya guys ini, terus kita blender nih semua bumbu, dan lihat guys ini bersih banget gak sih? Abis itu kita masak deh nih bumbu seblaknya, asli merah merona banget. Oke, ini contoh yang lain juga. Aku juga suka seblak, jadi aku udah sering lihat video-video ini. Dan yang bikin menarik adalah dia tahu kalau warna merah cabai ini tuh laku banget untuk customer-customer Indonesia gitu. Makanya ditonjolkan dan memang ini menarik perhatian banget gitu. Jadi teman-teman F&B yang lain, apa yang jadi ciri khas produknya teman-teman, nah itu yang bisa ditonjolkan gitu. Selanjutnya, menceritakan pengalaman dalam mengelola toko. Tidak ke tempat tim produksi keripik kaca Sajodo Snack, cek. Duh guys, aku udah lama banget nih gak bikin konten tentang keripik kaca. Keripik kaca Sajodo Snack yang paling enak di TikTok menurut review para customer ya. Ini aku habis ketemu tim di sini buat lihat proses keripik kaca berjalan lancar atau tidaknya, dan alasan aku kesini itu buat bikin resep baru untuk keripik kaca Sajodo Snack. Kalian tahu kan kita selalu berinovasi tiada henti. Nah alhamdulillah nih keripik kaca Sajodo Snack kita udah upgrade resep baru lagi. Kalian bisa lihat nih, ini keripik kacanya tipis, sari singkongnya kelihatan banget, dan ini pastinya bersih banget dong karena kita melakukan 3 kali penyortiran. BTW guys, Oke. Ya, ini pengalaman mengelola toko yaitu inovasi terus, resepnya diperbarui gitu. Itu yang dikasih tahu sama ownernya, dan ini salah satu cara ya, kayak kontennya biar bervariasi. Terus yang ketiga ini dari seller yang lain.
Oke, teman-teman, itu yang terakhir dia pakai ini ya, pakai latar yang berbeda. Dia pakai latar outdoor, jadi ijo-ijo, kelihatannya kayak adri gitu ya. Dia peragain cara bikin minumannya. Terus kalau teman-teman lihat juga tadi ada bahan-bahannya, kayak misalnya bahan strawberry gitu kan. Dia bilang ini dari strawberry asli gitu. Terus dia juga kasih tahu apa sih kegunaan kolagen drink ini gitu ya. Jadi dan covernya juga bagus covernya ya. 4 kandungan power kolaberry cuma 25.000. Jadi dia tuh kasih tahu selling pointnya langsung gitu. Dan toko ini, toko kolagen ini itu juga termasuk yang penjualannya sangat tinggi di TikTok Shop gitu. Ya, jadi teman-teman bisa banget pakai strategi-strategi ini untuk teman-teman yang punya usaha makanan minuman dan juga yang berjualan 3C atau digital gitu. Nah, teman-teman, kita sebenarnya sudah selesai. Ini sebenarnya sharing gitu ya, apa yang kita pelajari dari seller-seller China kebanyakan dan beberapa studi kasus langsung dari seller lokal gitu. Ini bagus. Dan untuk seller-seller lokal yang udah bagus jualannya, cara meningkatkan jualan biar makin digas lagi, biar makin bagus gimana, kita juga udah kasih tahu tips-tipsnya dari TikTok di China gitu. Sekarang aku akan kasih waktu untuk teman-teman kalau mau ada Q&A bisa langsung diketik di Q&A box dan aku akan bantu jawab gitu. Ini aku udah ada satu pertanyaan. Aku menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Oke, sambil menunggu aku akan mulai jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari tim marketing Telering. Akun TikTok kami adalah akun bisnis, namun saat memilih lagu yang sedang tren, sangat kesulitan memilihnya karena sering terdetek komersial, sehingga hanya bisa menggunakan lagu-lagu yang tersedia saja. Jadi banyak lagu yang tren tapi tidak bisa digunakan. Apakah ada solusi atau harus kita ubah ke akun kreator? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Jadi sebenarnya di akun-akun TikTok bisnis kan kita ada lagu khusus ya komersial untuk teman-teman seller yang tidak berbayar gitu. Jadi kita udah siapkan khusus dan sebenarnya lagu-lagu ini memang udah disesuaikan ya untuk kebutuhan komersial gitu. Oke. Terus kalau misalnya dirubah ke sebenarnya jadi teman-teman bisa tetap pakai commercial song aja yang sudah ada di sana ya. Atau pilihan lainnya, teman-teman bisa pakai aplikasi lain terus upload di TikTok gitu. Jadi yang ada lagu-lagunya ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi namanya CapCut. Ini akan saya tulis juga ya di kolom chat. CapCut itu adalah aplikasi punyanya TikTok. Jadi saudaraan nama TikTok Shop ya. Itu tujuannya untuk mengedit video, itu juga banyak video lagu-lagu lain gitu. Kalau misalnya dirubah ke akun kreator, takutnya nanti teman-teman kalau misalnya ada promo-promo apa gitu khusus untuk seller nggak bisa ke aplikasi, ke akun bisnisnya. Jadi lebih baik stay dulu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dan ada solusi lebih lanjut dari tim TikTok Shop seperti itu. Semoga menjawab ya, Kakak. Oke, yang kedua dari Kakak Yusuf Purnama, Kak, idealnya dalam seminggu berapa kali melakukan live stream? Terima kasih. Oke, Kak, kalau dalam seminggu sebenarnya kita menyarankan ya untuk teman-teman yang mau meningkatkan bisnisnya makin lagi, kita menyarankan setiap hari sebenarnya. Setiap hari live stream, jam-jamnya seperti apa? Kita sarankan di jam misalnya jam makan siang, jam makan siang, habis itu juga yang kedua di jam-jam pulang kerja. Jadi tuh live stream yang laku biasanya di jam 7. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai itu juga ya. Atau kalau di weekend, kalau di weekend kan lebih enak ya jamnya, jadi bisa di jam berapa aja gitu. Kalau teman-teman masih kesulitan juga, aduh Kak, kayaknya kalau setiap hari belum cukup deh, kita tenaga kerjanya, orang-orangnya gitu, susah.
nggak apa-apa Kak, coba diusahakan seminggu 3 kali dulu untuk live streamnya ya. Ikuti tadi saran-saran yang kita udah kasih, dibikin latar belakangnya yang bagus. Kalau bisa ada MC sama host biar ada interaksinya, biar nggak ini ya apa biar nggak membosankan gitu. Oke, kalau bisa seperti itu. Tapi pelan-pelan dulu. Dan jangan lupa ya Kak, sebelum live stream bikin preheat video. Bikin video dulu yang kasih tahu live stream jam berapa, terus di live stream itu akan ada produk apa, akan ada promo apa gitu. Semoga menjawab ya Kakak Yusuf Purnama. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kakak Nini Hosana. Oke, kan ini kreator yang udah oke banget loh. Kita lihat videonya keren Kak. Kan ini ada pertanyaan, Kak, produk saya tiap masukin ke live Pai Susu selalu keluar. Oh, sudah disampaikan ke admin tapi tidak ada perubahan. Oke, siap Kan ini. Ini tuh sepertinya karena Kan ini menjual Pai Susu. Jadi itu di TikTok memang untuk produk-produk yang cepat basi atau yang agak yang agak bahannya fresh gitu, itu memang takutnya pas lagi pengiriman di detect-nya itu tidak awet gitu loh, karena kita pakai sistem quality control-nya dari AI atau pakai robot gitu. Oke, karena Kan ini udah pernah sampaikan ke admin tapi belum ada perubahan, nanti saya coba follow up lagi. Oke, buat Kan ini. Jadi Kan ini jangan khawatir, nanti kita coba follow up lagi apa solusinya dari TikTok Shop. Terima kasih ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman seller? Kita masih menunggu karena masih ada waktu. Kita tunggu 10 detik lagi deh ya. Udah jam 16.30 karena kira-kira 1 jam memang kita hari ini webinarnya. Oke, hitungan kelima ya Kak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup sesi Q&A-nya dan artinya juga kita tutup sesi webinarnya. Untuk teman-teman yang mau dapat materi webinar, jangan khawatir, aku akan share ke nomor WhatsApp teman-teman ya yang kita kirim untuk undangan. Kita akan kirim juga materinya ke WhatsApp teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi di sana. Ya, jadi teman-teman bisa ada pegangan. Kita menghargai banget teman-teman yang udah menunjukkan potensi besar karena di sini teman-teman terpilih ya, undangannya nggak banyak. Terima kasih banget teman-teman. Kita berharap kita bisa kerjasama dengan lebih baik lagi dan TikTok bisa membantu teman-teman untuk berjualan makin oke lagi. Ditunggu ya teman-teman webinar selanjutnya. Jika ada kesalahan kata-kata atau ada yang kurang pantas, saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya dan kesediaannya untuk mengikuti webinar TikTok Shop. Sampai jumpa.